Kita lagi di gedung DPR guys. Di gedung DPR MPR guys. Nah, nih tuh gedungnya tuh guys. Jakarta guys. Iya, silakan Pak. Kemudian, siapa di sini? Bos. Ya, Pancasila. Kami telah mencanangkan dan telah menetapkannya menjadi Kabupaten Rumah Kebinekaan. Kenapa harus Sorong menjadi rumah kebinekaan? Karena rumah besar ini telah dihuni Pancasila rumah kita. Ini host yang biasa rutin bersiaran di sini itu ada orangnya. Namanya Abang Tony Hermando. Ini orangnya boleh balik berdiri. Itu orangnya. Ya, lagu ini punya makna tersendiri terutama buat kawan-kawan di pewarna Indonesia, yaitu Pancasila rumah kita. Sebagai dasar negara tentu di Republik ini sebagai tempat kembalinya segala pengambilan kebijakan dan arah bangsa Indonesia. Makanya sangat tepat sekali kalau kita dengarkan, nikmati bersama, terutama di rumah perwakilan rakyat saat ini, di mana ada Garuda Pancasila ternyata ada di sini. Jadi Pancasila rumah kita akan dibawakan secara langsung. Sudah siap? Akan dinyanyikan secara langsung lagu ini, lagu dari Pancasila rumah kita oleh ini sahabat pewarna Indonesia juga yang sering memberikan pelayanan suaranya kepada pewarna Indonesia, bernama Clara Panggabean. Silakan Clara. Kita semua
Pancasila rumah kita. Bicara Pancasila tentu untuk menebalkan semangat kita, mari bersama-sama kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dipimpin Triana M. Hutapea bersama dengan mahasiswa choir dari Sekolah Tinggi Teologi Santosa Hasil. Bapak Pendeta Dr. Roni Mandang, MTH, untuk membawa doa pembukaan untuk acara ini. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya berdoa secara agama Kristen. Karena itu saya mengundang, mari kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk membuka acara ini. Bapa di sorga, Allah kami Halik langit dan bumi, Allah yang menciptakan langit bumi laut beserta isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah itu juga yang kami kenal dan kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Betapa kami bersyukur untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu, bimbingan dan pemeliharaan, penyertaan yang tiada berkesudahan, dan kekuatan yang memampu kami untuk terus bersatu sebagai Indonesia. Dan saat ini kami berhimpun bersama-sama di dalam rangka apresiasi Pewarna Indonesia 2023 sekaligus hari ulang tahun ke-10 Pewarna Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia. Ya Bapa, kami bersyukur oleh karena segala sesuatu yang terjadi saat ini ditentukan oleh kasih dan kuasa-Mu, sehingga hal-hal yang boleh kami lakukan
kami lihat, kami dengar, dan kami alami di dalam apresiasi pewarna Indonesia 2023 juga merupakan dari ketetapan Bapak sendiri. Karena itu kami bermohon kepadamu untuk seluruh rangkaian acara apresiasi pewarna Indonesia dari awal sampai pada kesudahannya, sungguh kami bermohon boleh berjalan penuh sukacita dan penuh hikmah. Ya Bapa, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami menyerahkan seluruh kami yang mengambil bagian di dalam kegiatan acara hari ini. Tolonglah kami yang tidak mampu dan tidak ada apa-apanya, supaya kami di dalam rangkaian acara dari apresiasi pewarna Indonesia dan HUT ke-10 pewarna, kami semua yang ada di tempat ini boleh memuliakan Engkau, dan masing-masing kami diberkati dan diberkahi oleh-Mu. Ya Bapa, tolonglah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, rahayu. Ini saya maju hanya simbol saja sebagai ketua umum. Sebetulnya orasinya sudah diwakili ketua panitia. Jadi saya hanya menyampaikan saja ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya, terutama kepada Bapak Sri Ki Gusti Ngurah Arya Widakarna Mahendra Data Weda Setra Putra Suyasa. Mohon maaf kalau melipet omongannya Bapak. Jadi ini bukti bahwa pewarna sekalipun Nasrani pada dasarnya, tetapi kami sudah membangun jaringan yang luar biasa. Pak Arya adalah seorang tokoh muda Hindu, dan saat ini kita bisa duduk di sini karena beliaulah yang mewakilkan. Dan bagi mungkin kalau ada Bapak Ibu yang Nasrani yang ada di Bali sana, ketika membangun gereja kesulitan, ada gereja yang sudah berumur usia tua, datanglah ke beliau. Beliau akan memperjuangkan, akan mendapat semacam bantuan cagar budaya. Nah, beliau sudah membuka dengan tangan. Kalau memang ada yang seperti itu, silahkan menghubungi Pak Arya. Nanti biar diperjelas Pak Arya. Kalau orasi Pak Arya top lah. Kalau saya masih sekedar saja. Biasanya wartawan sebetulnya nggak usah maju. Yang terlihat itu karyanya, bukan orangnya. Tetapi karena ada organisasi, jadi mohon izin supaya dapat maju. Dan juga kami ucapkan terima kasih Pak Penjabat Bupati Sorong, Pak Jian Piat Moso. Ya, dia ada di sini. Itu kalau nanti ada saudara-saudara mengatakan membangun Papua itu cenderung hanya seragam, beliau sudah membuktikannya. Kebinekaan terbangun di Kabupaten Sorong. Ini luar biasa Pak Jian ini, dan kebetulan saya bisa berkunjung ke sana dan saya menyaksikan sendiri betapa kerukunan, kebersamaan antar umat beragama itu terjalin dengan baik sekali. Jadi ini menghapus stigma kalau Papua itu sulit untuk agama lain masuk. Kabupaten Sorong sudah membuktikannya tidak seperti itu. Terima kasih Pak Jan, dan lanjutkan perjuangannya untuk selalu membangun kebersamaan, merajut seperti tema kita hari ini. Dan juga terima kasih Pak Bante. Pak Bante itu salah apa enggak ya? Bante saja mungkin ya. Pak Bante dan suku Mahathira. Ini pimpinan Buddha yang ada di markasnya di Pondok Labu. Ya, itu saya nggak hafal Pak, nanti saya tanya lagi ya. Nah, beliau juga seorang tokoh yang serius dalam membangun kebersamaan. Bahkan beberapa kali menggelar diskusi seminar di tempat beliau, sangat terbuka. Namun sayang pewarna belum sempat membuat acara di sana Pak Bante, tapi kami berjanji suatu saat akan menggelar bagaimana kita terus merajut kebersamaan. Terima kasih Bapak Pendeta Roni Mandang, ini yang selalu memotivasi kami, selalu mengucapkan jempol ketika pewarna membuat kegiatan, dan beliau-beliau ini yang menyemangati kami. Ada juga aliansi itu ada 6 organisasi
Pak Arya yang kita bangun untuk kebersamaan. Ada ketua umumnya Pak Koko ini satu-satunya Katolik lembaga organisasinya tergabung di aliansi. Kemudian ada API, di sini ada ketua umumnya Bapak Pendeta Darsanto Adi. Kemudian ada MUKI, lalu ada KMP, ada GAPKI di satu aliansi tersebut. Ini kerja-kerja yang pewarna lakukan. Jadi ke dalam kita membangun kebersamaan, di luar kita juga membangun. Makanya yang kita perjuangkan adalah eksistensi menuju kesetaraan. Jadi kalau toleransi mohon maaf agak sedikit itu hanya sekedar belas kasihan atau sekedar lengkap-lengkapan. Tetapi eksistensi itu penting, dan untuk eksistensi itu membutuhkan kita kesetaraan. Maka hari ini dua yang kita berikan penghargaan itu, yaitu figur atau lembaga Nasrani yang sudah berkiprah di tengah-tengah bangsa ini. Ini sekedar menunjukkan bahwa umat Kristen juga berkontribusi aktif di tengah-tengah keberagaman ini. Maka ada figur politisi, Bapak Ibu Waren, terima kasih. Saya kejar-kejar terus supaya datang. Kalau nggak datang orang seru gitu ya. Kemudian ada Pak Pendeta Bambang Yonan, ini beliau seorang yang terus juga bergerak di bidang hukum ini, yang merajut antar lintas gereja, karena kalau kita bicara gereja kita banyak sekali, dan beliau sudah berusaha menyambangi setiap gereja. Dan saya kira nanti orasi lebih tajam saya akan sampaikan Pak Arya. Saya cukupkan sekian saja. Terima kasih Bapak Ibu, dan kita tetap semangat dan tetap mohon dukungannya agar pewarna terus dapat berkiprah, berjuang di tengah-tengah kekurangan dan keterbatasan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Merdeka. Terima kasih untuk Ketua Umum Pewarna Indonesia, Bapak Yusuf Mujiono, yang kalau nggak dipuji selalu terpuji karena namanya ada puji ono pujian ya Pak. Gitu, Pak. Terima kasih Pak. Baik, kita akan terus melanjutkan acara kita. Akan ada orasi dari Senator Republik Indonesia saat ini yang sudah hadir, Bapak Arya Wedakarna, sekaligus nanti pembukaan secara resmi apresiasi Pewarna Indonesia 2023 dilanjutkan dengan pemberian plakat penghargaan. Dan nanti setelah orasi dan pemukulan gong akan mohon saya undang ke depan Ketua Panitia, Sekretaris Jenderal, Ketua Umum, dan Bendahara Umum Pewarna. Saya akan panggil terlebih dahulu untuk Bapak Arya Wedakarna untuk memberikan orasinya. Dipersilakan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang hadir di Gedung Nusantara 5, Kompleks MPR Republik Indonesia, saya haturkan salam Shalom, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Kepada yang kami sucikan para pendeta, para pinandita, para bante, pimpinan dan ulama yang hadir di Gedung Nusantara 5 dalam acara apresiasi pewarna dan ulang tahun pewarna yang ke-10. Yang kami hormati para tokoh gereja, Ketua Persekutuan Gereja dan Injili Bapak Roni, Bung Ketua Umum Pewarna Bung Yusuf beserta Ketua Panitia yang sudah menyampaikan tadi laporan ke hadapan para undangan. Izinkan sebelum saya membuka sambutan saya, kita petikkan salam kemerdekaan kita. Merdeka, merdeka, dan merdeka. Merdeka! 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 Bapak Ibu, jadi disinilah tempat kami anggota DPD RI mengadakan pertemuan rapat sidang paripurna. Saya ingin sedikit cerita tentang kompleks MPR RI ini yang kita fasilitasi, dan saya sebenarnya ini di seluruh kompleks MPR baik gedung DPR maupun gedung DPD
semua anggota saat ini sampai tanggal 14 Agustus, sudah dari sejak minggu lalu, seluruhnya berada di daerah atau provinsi masing-masing karena dalam masa reses. Tetapi khusus buat pewarna, saya harus hadir pada hari ini karena saya ingin membuktikan kerja seorang anggota DPD RI atau senator itu tidak hanya untuk dapil, tidak hanya untuk daerahnya, tetapi kita juga harus bersama-sama terus memberikan teladan untuk berkontribusi. Salah satunya adalah bagaimana kita memandang bahwa organisasi pewarna ini adalah organisasi yang Pancasilais, organisasi yang sangat konsisten, tidak hanya mengurusi umatnya sendiri, tetapi mampu memberikan panggung dan penghargaan kepada saudara-saudara kita yang telah berjuang untuk kebangsaan. Bapak Ibu, pertama gedung MPR ini dibangun oleh Bung Karno sebenarnya bukan untuk parlemen, ini biar anak-anak muda pada tahu. Ini gedung ini adalah calon gedungnya PBB baru, yaitu Conference of New Emerging Forces. Jadi bukan untuk anggota DPR, bukan untuk anggota MPR. Jadi ketika Bung Karno dulu keras terhadap Amerika Serikat dan negara Barat, ketika Bung Karno telah dimulai dengan menyusun yang namanya strategi, yaitu dengan Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 dengan Dasar-Sila Bandung. Kemudian dari KTT Asia Afrika, dari KAA, langsung menuju ke gerakan non-alignment movement atau gerakan non-blok. Karena saat itu sedang perang nuklir, Indonesia menjadi penengah. Kemudian setelah melihat bagaimana perjuangan negara Asia Afrika yang terdiskriminasi, 55 negara Afrika dan 54 negara Asia, 109 negara Asia Afrika. Kalau saja dulu Bung Karno tidak dikudeta, kalau saja dulu Bung Karno tidak dikondisikan untuk jatuh, mungkin saat ini ada salah satu lembaga dunia terkuat yang ada di Nusantara, yaitu Conference of New Emerging Forces. Tatanan dunia baru yang telah dimulai dengan dibangunnya Gelora Bung Karno yang berhasil menyaingi Olimpiade dengan Games of New Emerging Forces yang dibantu oleh negara komunis, yaitu Rusia, Uni Soviet, dan China. Anak muda ketika memasuki gedung ini akan terlihat ada namanya gedung hijau. Gedung hijau itu adalah filosofi, kalau kita selaras dengan tema kita pada hari ini, mengandung filosofi kebudayaan yang sangat luhur. Bung Karno sebagai seorang putra Bali sangat menyenangi hal-hal yang berbau pewayangan dan Sansekerta, termasuk lambang Garuda Wisnu yang ada di depan kita, yang menggenggam sebuah sloka Suci Weda Bineka Tunggal Ika Tanhana Dharma Manggala. Jadi bagi kami umat Hindu, saya sebagai putra Hindu, ini udah tuntas nih. Yang digenggam itu bukan ayat tetapi sloka yang diambil dari kitab Suci Weda Sutasoma oleh Gubahan Empu Tantular Mahadharata, kitab suci Itihasa Weda, sehingga sudah tuntas. Maka dari itu, inilah hebatnya Indonesia di zaman founding father, bahwa kita memiliki kontribusi bagaimana negara Indonesia ini untuk tidak sekali-kali menjadi negara agama. Dan perjuangan kita melalui organisasi persekutuan gereja, melalui organisasi pewarna, organisasi NGO yang berbau Pancasila dan merah putih, bahwa yakinlah saudara-saudara kita ini sebagai generasi bangsa yang akan menghabiskan usia kita, it's buying time.
Ini cuma beli waktu saja, karena kita nggak tahu umur tuh kapan, sampai kapan, saudara-saudara. Sampai kapan Tuhan kita akan memanggil kita. Bahwa sebagai seorang manusia, sebaik-baiknya manusia itu adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Jadilah buat diri kita bermanfaat untuk bangsa dan negara. Kontribusi kita menjadi anak-anak pilihan Tuhan untuk ikut mendorong bagaimana agar negeri ini tetap menjadi sebuah negeri yang Pancasilais. Kita mengalami masa deja vu. Pada saat zaman Bung Karno, beliau menghadapi DITII. Tidak habis. Kalau PKI habis. Sekarang zaman Presiden Jokowi, kita menghadapi HTI dan FPI yang dibubarkan oleh negara. Dan beberapa dekade mendatang, anak cucu kita juga akan menghadapi hal yang sama, karena sel-sel itu ada. Bapak Ibu nggak nyangka ya, kemarin di provinsi kami, Pulau Bali itu kurang apa sih? Pulau paling toleransi, tempat berkumpulnya segala jenis manusia di sana, di dunia. Orang itu kita nggak resek sama orang telanjang. Kita nggak pernah ikut campur sama orang yang makan babi. Kita nggak pernah ikut campur terhadap penampilan seseorang tamu. 8 juta turis datang dari Arab, dari Eropa, dari Amerika, dari Cina, dari India. Silahkan. Tetapi kami ini orang Bali sangat teguh dalam bidang budaya. Muri-murinya sangat teguh, kuat. Presiden-presiden G20 saja harus datang ke Bali, kalau nggak ke Bali nggak mau. Sudah ditawarin tempat-tempat lain di Indonesia sebagai tempat KTT, nggak, maunya Bali. Kurang apa lagi di Bali, saudara-saudara? Tetapi kami punya sejarah 2 kali dibom. Hanya alasan kami berbeda. Kami struggle 2022 sampai 2002 dan 2005 mempertahankan budaya leluhur kami. Bali sebagai tempat Mojopahit yang tersisa. Di tanah Jawa dan lainnya sudah sandia kalaning Mojopahit sirno ilang kertaning bumi. Yang tertinggal hanya simbol. Manusianya hanya ada di tempat kami. Tahun ini ada baiat, 50 orang sudah kembali ke Pancasila, difasilitasi oleh Bapak dari polisi dan BNPB. Menurut Panglima masih ada sel-sel radikal. Artinya tantangan kita, saya baru tahu, kalau saudara-saudara, wilayah saudara-saudara ingin aman, wilayah saudara-saudara ingin steril dari pengaruh-pengaruh buruk, pengaruh-pengaruh ideologi transnasional yang tidak baik. Caranya hanya satu, saudara-saudara. Lawan dengan pemikiran-pemikiran revolusioner. Jangan pernah kita diam. Kita harus bergerak terus menunjukkan eksistensi kita sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Pancasila. Karena gerakan-gerakan radikalisme itu bisa muncul ketika daerah itu diam. Seperti tempo hari di Medan, ada ibadah umat Kristen dan di sebuah mall itu yang dibubarkan. Tidak menunggu waktu yang lama, bagaimana solidaritas teman-teman gereja dari seluruh Sumatera Utara datang. Di Bali lagi viral bakso afung. Saya luruskan, nggak boleh. Lu berusaha di pulau saya yang berbasis Dharma. Saya punya rakyat, saya punya turis, sebagian besar pemakan babi. Jangan buat ulah.
sebenarnya kita ketika kita melawan, kita mengirimkan sinyal bahwa kita ada. Dan peran wartawan adalah garda terdepan. Maka itu siarkanlah berita-berita yang pro terhadap Pancasila, pro terhadap minoritas, pro terhadap NKRI ke seluruh penjuru. Syukur-syukur FYP. Jangan yang FYP anak muda yang nari-nari aja ya, kebangsaan juga. Ini saya mau cerita nih, tadi saya duduk di sana, saya ngelihat ornamen, ada harpa, ada yang nyanyi, tadi ada dari mbaknya yang juga seorang lawyer yang nyanyi bagaimana. Tiba-tiba saya merasa kok gedung DPD RI ini kok bisa menjadi semacam gereja kecil seperti itu ya. Auranya, saya kan sering keluar masuk gereja. Ini artinya Bapak Ibu yang datang ini adalah orang-orang yang terberkati oleh Tuhan yang Maha. Saya sudah 9 tahun berkantor di sini, nggak pernah suasana begini. Dan mungkin tadi Bapak Pendeta pecah telur, satu-satunya seorang pendeta Nasrani yang mimpin doa di podium ini, yang menyebut-nyebut Tuhan Yesus. Senang saya, Pak. Pendeta Hindu aja belum pernah kesini, didahului oleh dari beliau. Dan maka Bapak Ibu, anak-anak muda, jangan pikir menjadi anggota dewan itu enak. Memang empuk kursinya, tapi nggak boleh bawa minum. Bayangin aja, ini kami biasanya rapat jam 9 pagi, itu bisa sampai pagi. Kalau mau ngerokok keluar, kalau mau ngopi di luar. Jadi jangan salahkan Bapak Ibu kalau ada anggota dewan itu tertidur. Pertama karena AC-nya dingin, empuk, dan tidak boleh bawa makanan sama sekali. Jadi jangan lihat nanti Arya Wedakarna pas foto sama presiden gitu ya, pas acara-acara terhormat. Enggak, pengorbanan kita itu. Tapi syukurlah anggota DPD saat ini di bawah kepemimpinan Bapak Lanyala Mataliti, Astungkare, puji Tuhan, sudah menjadi sebuah lembaga yang memang benar-benar berani bersuara, baik itu tentang amandemen, baik tentang nilai-nilai kebangsaan dan lain sebagainya. Beberapa hal yang terakhir, saya senang dengan tema kali ini, merajut persatuan dengan adanya suatu akulturasi atau misalkan dihubungkan dengan kultur budaya. Ini yang disebut Bung Karno dengan Trisakti, berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Kita harus mengakui Bapak Ibu, saya nggak jauh-jauh, saya beragama Hindu, Bante beragama Buddha, saudara-saudara sebagian besar adalah beragama Kristen. Kita datang ke Nusantara ini membawa ajaran-ajaran dari pendiri-pendiri agama yang dimana memang agama-agama kita ini lahirnya di luar Nusantara. Akui saja, kita ini pendatang. Tetapi mungkin ke depan yang perlu saya berikan saran. Tadi saya kaget juga Pak Ketua Umum nyantumin saya jadi ketua salah satu badan kehormatan ya, Dewan Kehormatan, padahal belum izin loh sama saya. Tapi gaya wartawan begitu. Tapi saya siap ya, saya terima kasih ya. Saran saya Pak Yusuf, besok-besok dari aliran kepercayaan juga mohon diayomi. Ada Aluk Kadalo, ada Batak Karo di Papua, di Maluku tuh banyak suku-suku asli yang mereka lebih duluan eksis dibandingkan kita. Agama Hindu cuma datang ke Nusantara di abad keempat, Nasrani abad ke-15-16 setelah runtuhnya Majapahit, disusul dengan yang lain. Kami dengan agama Buddha abad ke-4 ke-7. Tetapi saya memuji bahwa dimanapun ada umat Nasrani, satu hal yang saya beri puji dan beri apresiasi, bahwa umat Nasrani, baik Katolik maupun Kristen Protestan, dimanapun berdiri, dimanapun berkembang, sama sekali saya yakin tidak pernah melenyapkan budaya-budaya lokal dari masyarakat natif Nusantara, malah bersinergi. Coba lihat gereja-gereja di seluruh Indonesia. Di Bali lah, gerejanya ukiran, penuh dengan bunga-bunga, penuh dengan dupa. Ini makanya saya nggak kaget umatnya tambah banyak.
Karena kunci rahasianya itu adalah kita bisa melting, bertemu. Kemarin kita dengar sebuah survei internasional di negara-negara Jazirah Arab, jumlah ateis, penyebab ateis itu semakin bertambah. Ini generasi milenial ini hati-hati loh, generasi Z loh. Besok-besok Anda bisa nggak beragama loh. Di luar negeri itu banyak tempat-tempat ibadah kosong. Saya kebetulan pernah pendidikan di Washington di Amerika Serikat. Saya alumni Melbourne, Australia. Kosong tempat-tempat ibadah yang kita bangga-banggain tuh kosong. Dibeli. Ada itu kuil-kuil Hindu pada beli gereja-gereja tuh. Karena di sana berkembang. Kosong. Ini tantangan. Di Indonesia syukur. Masih bersyukur kita, agama kita masih sangat-sangat diuri-uri. Di luar negeri sudah ada. Itu tantangan kita. Bagaimana sekarang umat Kristiani, umat Nasrani di Indonesia yang jumlahnya 25 juta. Can you imagine? 25 juta, 10% dari penduduk Indonesia. Bagaimana kita sekarang? Ya, memberikan posisi strategis. Ada 5 provinsi di Indonesia yang mayoritasnya adalah Katolik dan Protestan. NTT, Papua, Sulawesi Utara, Maluku. Ya. Bulan lalu saya diundang oleh Bapak Uskup Ramos Horta Kediri. Saya disuruh datang ke rumah beliau 4 mata bicara. Mbak Luhut semua ada di sana. Presiden Ramos Horta bicara banyak dengan saya. Bagaimana kehidupan Katolik, bagaimana sekarang umat Katolik di Timor Leste. Saya bertemu dengan Perdana Menteri Sasana Gusmao juga pada saat pelantikan beliau kemarin. Saya paham. Ya, akan ada kerjasama baik. Kita sudah menyampaikan Timor Leste sudah menjadi bagian dari ASEAN. Jadi tambah lagi negara ASEAN jadi 11, ada 2 negara Katolik, Filipina dan Timor Leste. Umat Buddha ini jangan kepada Yang Mulia Bante, ini beliau ini punya pengaruh yang besar-besar luar biasa. Gerakan, saya iri sama gerakan Buddha. Bante, saya sudah banyak meresmikan wihara-wihara di Bali, baik dari Taiwan, baik juga dari China, dari Thailand. Ya, saya pernah selamatkan 3 wihara di Bali yang ditolak oleh umat Hindu. Warga saya menolak 3, Badung 1, Denpasar 1, Buleleng 1. Saya harus berhadapan sama orang saya sendiri. Dan Astungkara, puji Tuhan, semua wihara sudah terbuka dengan tegak sekarang. Ini Buddha ini luar biasa. Kalau bisa saya pun ingin niru. Kenapa di Indonesia ini umat Buddha ini kalau mau buat wihara hampir nggak ada masalah. Coba yang lain ribut. Gerakannya tuh soft. Uangnya banyak bener. Karena 2 miliar jumlah umatnya. 2 miliar loh, itu pun kalau China mau ngakui. Taiwan tuh banyak sekali. Coba lihat kemarin itu. Presiden Jokowi datang ke sebuah rumah sakit muda yang ada di Pantai Indah Kapuk di PIK. Saya Bante kalau mau buat rumah sakit, ya bunga jangan cuma Siloam doang di Bali. Bangun Buddha, saya kasih izin. 9 kabupaten penuhi dengan rumah-rumah sakit Buddha. Silakan. Seorang presiden datang, sampai heran-heran itu lihat yayasan suci itu. Jadi kita belajar dari Bante. Tidak perlu bantuan wartawan. Ketika Waisak kemarin, kita lihat bagaimana ada Bante Tudong dari Thailand. Datang dari Thailand jalan kaki melalui Malaysia, melalui Singapura, datang sampai ke
Sumatera ke Jawa menuju ke Borobudur dengan jalan kaki. Seluruh rakyat yang mayoritas beragama Islam, anak-anak pesantren itu semua pada ngerekam, semua pada say hello, welcome, greeting semua. Dari perjalanan Jakarta sampai ke Borobudur datang loh semua loh. Ada tokoh NU yang mendampingi, ada tokoh-tokoh Islam, tokoh Hindu, tokoh Kristen, ada mampir ke beberapa tempat. Hanya 17 orang, nggak rame-rame, nggak pakai propaganda, jalan saja. Luar biasa, saya dengar Borobudur sekarang membludak umat muda dari seluruh dunia, dan mereka adalah kalangan the have, udah nggak mikir duit. 17 orang pendeta Buddha, nggak perlu khotbah, nggak perlu ceramah, nggak perlu ini, cuma jalan sederhana. Tetapi seluruh tanah Jawa bergetar. Apakah ini disebut dengan sabdo palon, nagih janji? Makanya Borobudur kita jaga. Tempo hari Direktur PT Borobudur itu Taman Wisata Candi saya panggil di sini. Saya rapatkan Borobudur, Prambanan, Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan, Bimas Agama, DPD RI mendukung karena Bapak Presiden telah membuat keputusan Candi Borobudur akan dijadikan tempat ibadah tingkat dunia, dan Prambanan sudah dibuka. Makanya sekarang ke Borobudur itu luar biasa. Naik ke atas bayarnya mahal, dan hanya pendeta yang boleh naik ke stupa di atas. Gerakan Buddha ini luar biasa. Di Bali saya monitor berapa wihara yang mau dibangun, diam, tiba-tiba sudah jadi. Bina masyarakatnya bagus, komunikasinya bagus. Seperti kemarin itu ada salah satu pulau di Sumatera, tempat di Sumatera, pintar strateginya membangun wihara. Pada saat membangun wihara itu ditolak, tetapi pendeta-pendetanya langsung cerdas. Ini bukan wihara, ini pusdiklat, Buddhist Center, dikasih izin kata Pak Pendidikan. Kalau masuk ke wihara dikena SKB, kena tanda tangan 60, ganti jadi sekolahan. Jadi yang penting di dalamnya ada wihara. Itu strateginya. Mojokerto semua. Jadi nggak berlawanan, nggak lewat jalur hukum. Ya, terima kasih sekali ini Buddha. Saya pun pendeta Hindu aja belum mampu loh, mungkin dari India jalan sampai Prambanan. Ya, perlu dicoba ya. Ya. Oke, sebagai penutup ini, Amerika sekarang sedang menghadapi isu tentang UFO. Atlantis. Nusantara menghadapi yang namanya kebangkitan Nusantara. Ada sabdo palon. Alam semesta ini nggak sendirian. Temuan-temuan luar biasa sekarang. Jadi kita yakin kemahakuasaan Tuhan itu diingatkan dengan beberapa fenomena alam ini. Ya. Afrika, kita dengar berita internasional kemarin, sudah akan berkiblat ke Rusia. Pertemuan Bapak Presiden Joko Widodo dengan Presiden Cina itu sebuah sinyal kuat, ya. Dan kita menjadi bagian hebat dari G20, G7. Kita harus optimis Bapak dan Ibu. Dan saya mengingatkan, kalau kita mau eksis, harus fokus ke dalam bidang ekonomi. Karena di sana letak lemahnya iman anak-anak muda itu biasanya di bidang ekonomi. Ya, kita punya PR yang sama. Bagaimana 25 juta umat Nasrani Indonesia ini bisa menjadi kekuatan untuk Indonesia dan Nusantara. Saya ucapkan selamat ulang tahun untuk pewarna yang ke-10. Tetapi teman-teman pewarna harus berhati-hati.
dari ramalan ada beberapa jenis pekerjaan yang akan hilang ke depan, termasuk pekerjaan wartawan. Tadi saja akan ditanyakan ada yang dengar radio, ya anak-anak muda ada pernah dengar radio nggak? Sekarang ini udah nggak ada orang dengar radio, udah nggak ada orang udah dengar nonton TV, bener nggak? Semuanya sibuk di gadget, udah nggak ada orang baca koran. Ya, udah nggak ada lagi, udah kalah sama AI. Ya, di sini harus pakai bahasa Indonesia. Jadi mohon itu berhati-hati saja. Sekarang harus lewat sosial media platform lah. Ya, harus itu. Karena tanpa sosial media platform itu kita nggak bertahan. Nah, cuman kita sedang atur ini undang-undang pers. Apa perlu direvisi apa enggak? Karena belum tentu adminnya Instagram atau Facebook itu atau TikTok belum tentu dia pernah dapat sertifikasi jurnalistik. Kemarin Ibu Menteri Keuangan sudah bagus itu. Sekarang Telegram kalau ada macam-macam mau dipajaki kan. Lumayan tuh yang followernya 50 juta gitu kan ya, 20 juta gitu ya. Jangan ada itu Telegram itu yang penghasilannya sehari 1 M. Sudah lebih daripada komisaris itu BUMN. 1 hari 1 M itu bisa sebulan 30 M, pajakin aja, saya setuju. Ya, sedang diatur, kami atur peraturan undang-undangan. Ada admin-admin sosial media yang kadang-kadang membuat literasi dan narasi-narasi yang memecah belah. Ya, di undang-undang KUHP pidana sudah masuk kemarin, dan cuma kita sedang atur di Dewan Pers. Ya, penting itu. Jika tidak, mereka hanya mengaku sebagai admin biasa tanpa harus menjadi seorang wartawan. Ya, bagaimana sekarang organisasi wartawan juga berdaya, itu harapan dari saya. Ya, dan pewarna banyak godaan, banyak cobaan ke depan, tetaplah menjadi anak-anak ideologis bangsa yang mampu membantu kami dari lembaga negara untuk tetap memberitakan hal-hal baik untuk kebersatuan Republik Indonesia. Saya rasa demikian. Senang ikut berpartisipasi Pak Yusuf. Kalau mau ingin jadi orang sukses, sebagai closing statement saya, kita perlu doa dari banyak orang. Kita, kalau doa saya sendiri atau doa keluarga saya sendiri atau doa dari umat saya sendiri belum cukup. Begitu juga saudara-saudara. Saudara-saudara, jika ingin hebat di bangsa ini, di negeri ini, di negeri para leluhur ini, kita membutuhkan doa dari semua agama. Dan itu kita akan buktikan. Saya datang ke sini, memang saya minta doa untuk lembaga ini, untuk bangsa ini, untuk bagaimana konstitusi kita bertahan, Indonesia tetap menjadi negara Pancasila. Sekali lagi selamat kepada para penerima apresiasi pewarna pada tahun ini. Ke depan kami siap untuk memfasilitasi dari masing-masing agama apapun yang ingin menggunakan kompleks gedung MPR ini. Kompleks gedung MPR simbol lingga dan yoni. Saya lupa tadi kasih tahu tuh. Itu yang hijau itu, ada yang bilang lambang pura-pura. Ada bilang gedung apa itu? Gedung bulat, gedung bundar. Padahal gedung itu adalah lambangnya yoni, lambang rahim. Lingganya, lingga siwa ada di Monas. Diambil dari Candi Cetok. Diambil dari candi yang ada di Sumatera. Lingga dan yoni. Siwa Parwati, Siwa Durga. Bersatu menghasilkan produk undang-undang. Itu Soekarno yang luar biasa. Terima kasih. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om namo buddhaya, om santi santi santi, om rahayu. Sehingga nama Tuhan saja dipuji.
dipuji dan dibesarkan. Tuhan, pakai hamba-hambamu yang Tuhan percayakan di dunia jurnalistik ini dengan urapan dan kuat kuasa sorgawi untuk membawakan kabar baik, bahkan untuk memberikan kesejukan, kedamaian, dan kesatuan bagi bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Bapa. Biarlah pewarna boleh menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam di tengah-tengah bumi Indonesia. Dan Indonesia akan penuh dengan kasih karunia Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami mensyukuri pertemuan pada siang sampai sore hari ini. Kiranya Tuhan terus memakai para tokoh dan lembaga yang diberikan apresiasi pada hari ini.